Pekerjaan supir truk selalu banyak resiko dan halangan yang harus dihadapi. Mulai dari pungli, jalan tidak bersahabat, ketemu begal di jalan, truk mogok dan lainnya. Tapi kali ini Namedia merangkum 3 kisah horor sopir truk. Nah, apa saja 3 kisah horor tersebut? Yuk tonton video berikut. Yang pertama, kisah sopir truk pasir dari Kabupaten Semarang. Sopir truk pasir di Kabupaten Semarang yang bernama Pak Adi mengaku mengalami pengalaman misterius saat di tengah jalan ditumpangi oleh 2 perempuan pada Rabu pagi. Kisah ini bermula ketika ada 2 seorang perempuan yang mau menumpang truk yang sedang ia kemudikan menuju pulang. 2 perempuan itu lantas turun di Terminal Bawen pada Rabu pagi itu. Perempuan itu bahkan sempat memberi uang Rp150.000 namun ditolaknya. Siapa sangka, setelah 2 perempuan itu turun dan menghilang, sopir truk pasir itu baru sadar bahwa ternyata ia berhenti di area makam Boggosari. Sopir itu dilaporkan menjadi linglung dan berteriak-teriak. Warga sekitar yang berdatangan lalu menolong dan melaporkannya ke kepolisian setempat. Sopir truk itu mengatakan bahwa setelah mengantar material ke proyek, truk akan kembali ke Muntilan. Namun saat di traffic light sebelah Mapolsek Bergas, ada 2 perempuan membawa koper yang menyetop dan menumpang. Dari pengakuan sopir, mereka turun di Terminal Bawen. Saat turun akan memberi uang Rp150.000, namun ditolak oleh sopir. Setelah turun dan mengucapkan terima kasih, kedua wanita tersebut menghilang. Sopir terkejut setelah melihat sekitar ternyata ada di area makam Boggosari. Sopir pun menangis teriak-teriak, sehingga saksi dan warga datang ke lokasi, kata Wahyono. Yang kedua, kisah sopir truk yang diganggu hantu Belanda. Dalam perjalanan mengirim ekspedisi dari Jakarta menuju ke Surabaya, ada supir truk yang bernama Pak Warsito dan kernetnya bernama Wanda. Mereka memulai perjalanan pada malam hari, jalanan yang mereka lewati begitu sunyi, bahkan mereka tidak berpapasan dengan kendaraan yang lewat. Ketika itu truk yang ia pakai tiba-tiba bannya meledak di tengah perjalanan tang gelap gulita. Lalu Pak Warsito dan kernetnya turun untuk mengganti ban yang meledak itu. Pak Warsito merasakan ada angin yang berhembus di telinga kirinya. Tapi Pak Warsito cuek dan berusaha tetap fokus dengan masalah ban. Dan kernetnya naik ke atas truk untuk memperbaiki tali yang sedikit kendor. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba Warsito mendengar suara langkah kaki dari arah belakangnya dan suara peralatan seperti kunci-kunci yang bergesekan. Ting! Ting! Dalam hati Pak Warsito berkata, aneh, barusan kan Wanda naik di atas truk, kok tiba-tiba ada di belakangku. Seharusnya dia masih berada di atas truk. Ketika Wanda memperbaiki tali yang ada di atas, tiba-tiba Wanda melihat sosok makhluk hitam besar yang menghampiri Pak Warsito. Wanda langsung shock dan gak bisa bergerak sama sekali, bahkan mau teriak pun Wanda gak bisa. Sementara itu Pak Warsito mulai menggendorkan baut roda dengan kunci roda. Setelah itu Pak Warsito meminta dongkrak kepada orang yang disangka Wanda. Pak Warsito mulai mendongkrak chassis truk, dan setelah itu Pak Warsito mengambil ban cadangan ke kolong truk bagian belakang. Sementara di atas truk Wanda masih menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Wanda melihat sosok orang tinggi besar yang berdiri di belakang Warsito seperti mengenakan pakaian company. Sosok misterius itu mukanya tidak terlihat, karena kondisinya gelap. Tapi samar-samar terlihat makhluk itu melepas topinya dan menggaruk kepalanya. Tapi lama-lama gerakan garukan tangannya jadi semakin cepat. Tiba-tiba kepala sosok misterius itu menggelinding ke jurang di samping jalan. Dari potongan leher makhluk itu terlihat seperti ada cairan yang muncrat. Saking ketakutannya, Wanda sontak langsung pingsan. Singkat cerita, Pak Warsito sudah selesai mengganti bannya, lalu mengajak orang misterius yang disangka Wanda itu menaiki truk, untuk memperbaiki tali di atas, namun sosok itu menjawabnya dengan suara geraman yang begitu besar. Seketika itu Pak Warsito langsung menoleh ke belakang dan kaget ternyata gak ada siapa-siapa di belakangnya. Pak Warsito sempat memanggil Nana Wanda beberapa kali tapi tidak ada jawab apapun. Akhirnya Pak Warsito naik ke atas truk. Ketika sampai di atas, Pak Warsito ini kaget ternyata Wanda sudah di atas dengan posisi seperti orang tidur. Lalu Pak Warsito membangunkan Wanda. Ketika bangun, Wanda ini langsung teriak dan kaget seperti orang ketakutan.
Pak Warsito tanya ada apa kok Kiak ketakutan gitu mukanya. Wanda gak mau cerita, yang dia inginkan pergi dari tempat ini segera mungkin. Akhirnya mereka gak jadi memperbaiki tali yang lepas, dan mereka bergegas untuk meninggalkan tempat tersebut. Ketika mau jalan Wanda ini menoleh ke samping dan ketemu lagi sama sosok tinggi besar tanpa kepala. Si Wanda langsung istighfar, dan memejamkan matanya. Pak Warsito tanya, ada apa sebenarnya lagi-lagi si Wanda tidak mau menceritakannya. Setelah sampai di sebuah warung makan di pemukiman warga, Wanda ini langsung bercerita tentang hal yang ia lihat dan rasakan ketika berhenti di tengah jalan tersebut. Yang ketiga, sopir truk ekspedisi bertemu sosok menyeramkan. Pengalaman horor dialami Yosep, seorang sopir truk lintas kota dan pulau. Kala itu Yosep bertugas sebagai supir truk yang membawa barang berupa satu set gilingan padi dari Bogor dengan tujuan Ciamis. Alih-alih ingin cepat sampai ke Ciamis, Yosep pun memutuskan untuk menggunakan jalur selatan yakni melewati Cidaun Cianjur. Sesaat setelah sampai di daerah Cidaun pada subuh hari, Yosep pun merasa lapar. Kebetulan di sekitar sana, dia menemukan ada sebuah warung. Keadaan warung pada saat itu sepi, tidak ada pembeli lain. Yosep pun langsung memesan kopi hitam kepada pemilik warung dan memakan gorengan dingin yang tersedia di baki. Tiba-tiba Yosep mencium bau amis seperti darah. Mendapati hal itu Yosep pun bertanya kepada pemilik warung. Ibu sendiri saja, suaminya di mana? Kata dia. Iya, suami sudah tidur, tadinya pengen tutup cuma sayang mau subuh banyak mobil yang datang dari kota, jawab pemilik warung tersebut dengan nada datar dan muka yang tanpa ekspresi. Jam menunjukkan pukul 2:30 pagi. Tiba-tiba Yosep dikagetkan dengan penampakan kepala bocah yang menggelinding di jalan. Tak hanya itu, ia juga mendengar teriakan wanita seperti menjerit kesakitan. Astagfirullahalazim, kata Yosep. Karena penasaran, Yosep pun memberanikan diri untuk mencoba melihat sekitar. Betapa kagetnya dia ketika melihat ada sosok mengerikan dengan muka hancur tak beraturan dan seluruh badannya hampir hancur. Tak berselang lama, datanglah konvoi truk ekspedisi ke wilayah tersebut. Salah seorang supir kemudian menegur Yosep yang terlihat sedang bengong. Ada apa Mang? Tanya sang supir. Enggak Mang, ini saya lagi ngopi tuh di warung depan terus saya lihat ada orang badannya hancur lalu kepalanya ngegelinding, saya kira yang kecelakaan tapi pas saya lihat gak ada apa-apa, jawab Yosep. Supir truk yang berhenti tadi keheranan dan bertanya ke Yosep. Di mana ada warung Mang? Sadar ucap supir tersebut. Mendengar ucapan supir tersebut, Yosep hanya diam mematung dengan lemas hingga akhirnya sang supir tersebut yang membawa truk Yosep. Jam 6:30 pagi akhirnya mereka sampai di Pasar Bantar Kalong. Di simpang 3 arah Cipatuja akhirnya mereka berpisah. Akhirnya Yosep sampai Pangandaran pukul 11 siang. Yosep akhirnya menceritakan apa yang ia alami, ternyata itu bukan hal yang asing lagi supir truk. Sering melintasi daerah Cianjur Selatan tepatnya arah Cidaun sering mengalami hal tersebut. Konon katanya dulu pernah ada satu keluarga yang tertabrak truk Fuso dan mereka meninggal di tempat kejadian. Nah itu dia 3 pengalaman kisah mistis sopir truk, gimana menurut kalian mana yang paling mengerikan? Memang setiap pekerjaan selalu mempunyai resikonya sendiri-sendiri.